Kata pengantar kertas putih P Network. Ketika dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Misi kami, membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa. Visi kami, membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia penolakan untuk pembaca yang lebih mahir. Karena misi Pi adalah untuk menjadi seinklusif mungkin, kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan para pemula blockchain kami ke lubang kelinci. Pendahuluan, mengapa cryptocurrency penting saat ini? Transaksi keuangan sehari-hari kami mengandalkan pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya, ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan menyimpan catatan dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian juga ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal, PayPal menyimpan catatan pusat sebesar $5 yang didebit dari akun Cindy dan $5 dikreditkan ke Steve. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan, penangkapan nilai yang tidak adil. Perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam penciptaan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal adalah gelombang, tapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka, orang-orang biasa di lapangan, yang uangnya menggerakkan proporsi yang berarti dari ekonomi global. Semakin banyak orang yang tertinggal, biaya, bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali secara tidak proporsional berdampak pada populasi berpenghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit. Sensor, jika perantara terpercaya tertentu memutuskan bahwa Anda seharusnya tidak dapat memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Diizinkan, perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Nama samaran. Pada saat masalah privasi semakin mendesak, penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan, atau memaksa Anda untuk mengungkapkan, lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang mungkin Anda inginkan. Sistem uang elektronik peer-to-peer, Bitcoin, diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer, atau grup anonim Satoshi Nakamoto, adalah momen penting untuk kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar secara langsung, melewati biaya institusional, hambatan, dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas, menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. Pengantar buku besar terdistribusi Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebenaran pusat tradisional, catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas, validator, terdistribusi, yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Set, yang dibagikan secara global yang berisi catatan transaksi, divalidasi, dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini. Terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain umum adalah bahwa, meskipun catatan dikelola oleh komunitas, teknologi memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus tentang transaksi yang benar, memastikan bahwa penipu tidak dapat mencatat transaksi palsu atau menyalip sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat, tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksional. Manfaat dari buku besar yang didistribusikan selain desentralisasi, Bitcoin, atau cryptocurrency secara umum, bagikan beberapa properti bagus yang menghasilkan uang lebih cerdas dan aman, meskipun cryptocurrency yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti dan lebih lemah di properti lain, berdasarkan implementasi protokol mereka yang berbeda. Cryptocurrency disimpan di dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik, dan diamankan dengan kata sandi pribadi yang sangat kuat, yang disebut kunci pribadi.
Kunci pribadi ini menandatangani transaksi secara kriptografis dan hampir tidak mungkin untuk membuat tanda tangan palsu. Ini memberikan keamanan dan unseizability. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah, kriptokurensi di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Kriptokurensi tahan terhadap sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk dicatat dan divalidasi. Transaksi kriptokurensi tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi, hash dari semua blok sebelumnya yang ada sebelumnya. Setelah seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat mencuri kembali pembayaran mereka kepada Anda, yaitu, tidak ada cek yang terpental di blok high. Beberapa kriptokurensi bahkan dapat mendukung transaksi atom. Kontrak pintar yang dibangun di atas kriptokurensi ini tidak hanya bergantung pada hukum untuk penegakannya, tapi secara langsung ditegakkan melalui kode yang dapat diaudit secara publik, yang membuatnya tidak dapat dipercaya dan berpotensi menyingkirkan perantara di banyak bisnis. Escrow untuk real estate, mengamankan buku besar yang didistribusikan, penambangan. Salah satu tantangan dalam memelihara catatan transaksi terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sambil mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan, menggunakan algoritma konsensus bukti kerja, untuk menentukan siapa yang dipercaya, untuk membuat pembaruan pada catatan transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuannya ketika mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan. Untuk memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang kompleks. Validator yang memecahkan teka-teki terlebih dahulu dihargai dengan diizinkan untuk memposting blok transaksi terbaru. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok, saat ini 12,5 Bitcoin, atau gelombang $40.000 pada saat penulisan. Proses ini sangat aman, tapi menuntut daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena pengguna pada dasarnya membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Rasio buntu reward sangat menghukum sehingga validator selalu berkepentingan untuk memposting transaksi jujur ke catatan Bitcoin. Masalah, sentralisasi kekuasaan dan uang membuat kriptokurensi generasi pertama di luar jangkauan pada hari-hari awal Bitcoin, ketika hanya beberapa orang yang bekerja untuk menvalidasi transaksi dan menambang blok pertama. Siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Ketika mata uang mulai mendapatkan popularitas, penambang pintar menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang bekerja untuk menambang. Salam satu petir jeder, jeder, jeder.